أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada para jamaah yang akan melakukan sholat id, niat sholat id di Violet Garden agar segera menuju jalan utama lapangan terbuka, karena insya Allah sholat id akan segera dimulai. Kepada para jamaah masih di rumah agar bersegera untuk menuju ke jalan utama Violet Garden, karena sholat id akan segera dimulai. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Rekan para jamaah, kami ingat antusiasme warga untuk melakukan sholat id, mungkin karena terpalnya terbatas
agar para jamaah dapat menyesuaikan dengan kanan kiri tempat sholat. Insya Allah jalan yang kita pakai adalah bersih. Mungkin Bapak Ibu yang punya yang bawa koran, mungkin bawa koran sendiri agar untuk sebagai alas untuk sejadah. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk ibu-ibu yang baru datang bisa agak menambah sopnya di belakang. Jadi di belakang sebelah sana, atau kanan kirinya yang memungkinkan silakan untuk ditempati. Tetap mengingatkan bahwa harus tetap menjaga jarak dalam kondisi pandemi. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada para kaum muslimin muslimat di Violet Garden yang berniat untuk sholat Id di Violet Garden agar segera datang ke jalan utama karena segera akan melakukan ibadah sholat Id.
Sampaikan sekali lagi kepada para jamaah agar untuk bersegera untuk menuju Jalan Utama Violet Garden karena sholat Id akan segera dimulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampainya kepada kita selaku umatnya yang sama-sama mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, salat Id pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, insyaallah yang bertindak sebagai imam dan khatib pada pagi ini yakni akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Agus Salim Eswas Al-Hafiz. Kemudian sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh DKM. Kemudian juga menghimbau kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia akan senantiasa menjaga kesehatannya, menjaga protokol yang telah kami sediakan, memakai masker dan juga hand sanitizer yang telah kami sediakan di pinggir-pinggir. Dan bagi jamaah sekalian yang membawa HP dan alat komunikasi lainnya, agar senantiasa di mode silent kan, agar kita dalam beribadah sholat Id di pagi ini dengan khusyuk. Untuk sambutan dari DKM, kami persilahkan atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Yang saya hormati khatib dan para jamaah salat Id masyarakat Violet Garden rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga pada hari ini 1 Syawal 1442 Hijriah kita masih diberi kesehatan dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sebaik-baiknya.
para jamaah rahimakumullah. Sejak kemarin sore kumandang takbir, tahlil, tahmid menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Para jamaah rahimakumullah, selama 30 hari atau 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah saum. Tentunya kita bukan hanya ibadah saum saja, tapi berbagai macam ibadah-ibadah lainnya, infak, sedekah, tadarus, qiyamul lail, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu merupakan hal yang sangat positif. Kebiasaan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ramadan bisa dijadikan sebagai pendidikan, boleh dikatakan sebagai penggemblengan atau kawah candra di mukanya bagi kita sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kalau bulan-bulan yang lain mungkin banyak juga jamaah yang sudah bangun malam qiyamul lail, tetapi di bulan Ramadan hampir seluruh umat Islam di seantero dunia kita bangun pagi, wabil khusus para ibu-ibunya yang harus menyiapkan makan sahur untuk keluarganya. Insya Allah bagi para ibu, amal ibadah tersebut tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat 5 waktunya juga rutin, sholat rawatibnya juga rutin, kemudian amal ibadah yang lainnya selama sebulan insya Allah itu terinternalisasi pada diri kita masing-masing, bisa menjadikan karakteristik kita, sehingga 11 bulan ke depan insya Allah kalau nilai-nilai tadi, nilai-nilai Ramadan itu kita amalkan di 11 bulan yang akan datang, insya Allah kita akan menjadi insan la'alakum tatakun. Para jamaah rahimakumullah, sebagai ketua DKM Masjid Al-Faruq, kami mendesain, memprogramkan kegiatan-kegiatan Ramadan yang jumlahnya cukup banyak. Bagi anak-anak kami perhatikan, baik itu lombanya, baik pesantren kilatnya, kemudian bagi para remaja juga kita perhatikan. Bagi kita-kita, bapak-bapak, ibu-ibunya, juga kami siapkan juga kegiatan adat Ibu Nabawi, kegiatan bekam untuk sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita juga ada daurah janaiz. Insya Allah di Ramadan ini kita komplit melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Tarawehnya juga kita memberdayakan kafilah dakwah dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan para remaja yang sudah memiliki kemampuan Al-Qur'annya cukup bagus, kami latih, kami dorong, kami beri kesempatan untuk memimpin sholat isya berjamaah dan sholat taraweh berjamaah. Insya Allah pasca Ramadan dan sholat Syawal dan seterusnya, adik-adik yang kemarin sudah mencoba belajar menjadi imam bisa mengisi, baik itu imam sholat rawatibnya atau sholat 5 waktunya, atau bisa jadi muazzinnya. Kita nggak usah memiliki kesungkanan, rasa malu, karena keahlian kemampuan kita kalau tidak dipraktekkan lama-lama akan hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya para jamaah rahimakumullah, kami akan melaporkan kegiatan-kegiatan zakat fitrah yang kemarin sudah kami sebagai lembaga atau sebagai wadah menerima dan distribusikan zakat fitrah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Bukan hanya zakat fitrah, tetapi ada zakat mal,
Kita sudah tumbuh luar biasa, masyarakat kita terutama di Violet Garden yang sudah memiliki rizki, nisabnya sudah sampai, haulnya juga sudah sampai, banyak juga yang menitipkan zakat malnya kepada kami. Juga ada infak sodakoh, bukan hanya di bulan Ramadannya, tetapi kemarin bertepatan dengan akhir Ramadan juga sudah banyak dan fidyahnya. Maka yang tepat adalah kami melaporkan kegiatan tersebut. Perlu kami laporkan bahwa zakat fitrah terkumpul beras sebanyak 583,5 kg. Kemudian uang sebanyak 10.240.000 rupiah. Kemudian uang khusus untuk zakat fitrah kami dijadikan beras seluruhnya, sehingga terkumpul beras sebanyak 1.223,5 kg. Kami bagikan kepada para mustahik di sekitar Violet Garden. Sebagian ada mungkin asisten rumah tangga yang di Violet Garden juga mendapatkannya, itu kepada 261 mustahik. Kemudian untuk zakat mal kami mendapatkan sebanyak 12.260.000 rupiah. Itu juga kami tetap berupa uang dan kami bagikan kepada 261 mustahik. Kemudian fidyah, ada 4 orang yang memang halangan syar'i tidak bisa menjalankan shaum di bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, adalah harus membayar fidyah. Maka fidyah terkumpul sebanyak 3.560.000 rupiah dan kami sudah distribusikan kepada para fakir miskin yang berhak untuk menerimanya. Karena fidyah adalah fidyahnya atau pengganti puasanya itu adalah bila meninggalkan puasa 1 hari kita harus memberi makanan kepada fakir miskin ya hari itu, atau maksudnya sehari itu. Maksudnya pelaksanaannya boleh di akhir Ramadan, boleh juga setelah Ramadan, karena itu bentuknya fidyah maupun sama kedudukannya dengan qadha di dalam shaum. Kemudian infak sodakoh berkaitan dengan akhir Ramadan, kami mendapatkan uang sebanyak 5.200.000 rupiah. Beras, ada yang infak beras 958,5 kg, kami juga dijadikan bentuk uang sekitar 936.000 rupiah. Jadi total untuk infak sodakoh itu sebesar 6.130.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya, selama taraweh, malam taraweh dan sholat witir, kami juga baik infak-infak Bapak Ibu para jamaah sekalian, maupun ada yang menitipkan untuk iftar, ada yang menitipkan juga untuk memberi makan para Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sedang itikaf, itu jumlah pemasukan 27.493.000 rupiah. Sementara pengeluaran 15.243.000 rupiah. Dan saldo akhir kegiatan Ramadan atau infak Ramadan dan sholat Jumat selama Ramadan itu ada 12.250.000 rupiah. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu jamaah, terutama kaum muslimin yang ada di Violet Garden ini. Selama 1 bulan, ibu-ibu dengan bergiliran dari RT 1 sampai RT 8 menyiapkan iftar, baik untuk berbuka puasa maupun saat sahur. Saat sahur juga kita ada kafilah dakwah di situ, ada satpam, ada petugas kebersihan, ada
petugas kebersihan, dan satunya adalah tukang taman. Nah, itu kita menyiapkan baik itu untuk buka maupun untuk sahurnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan ibu semuanya, insya Allah pahalanya akan menjadi catatan dan pundi-pundi ibadah buat ibu-ibu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya para jamaah sekalian yang saya hormati, pelaksanaan ibadah Ramadan, kegiatan-kegiatannya maupun pelaksanaan Idul Fitri ini tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak ada uluran bantuan baik tenaga, moral, dana, dan support dari seluruh masyarakat kaum muslimin muslimat, khususnya di Violet Garden. Karena ada garda terdepan dari adik-adik remaja, dari para kafilah dakwah, dari dewan dakwah yang sudah membantu. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiro. Akhirnya para jamaah yang saya hormati, di bulan suci Ramadan dan sekarang kita masuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Atas nama pengurus DKM dan jajarannya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal dalam pelayanan keseharian sholat rawatib maupun kegiatan di bulan Ramadan maupun kegiatan hari ini sebagai finalisasi kegiatan penutupan di akhir Ramadan. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal diri kita dan Bapak Ibu semuanya Allah terima menjadi pundi-pundi catatan ibadah para jamaah yang insya Allah akan mendampingi kelak di yaumil akhir. Itu saja sambutan dari kami atas nama pengurus DKM. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan bahwa sholat Idul Fitri kami mengambil satu khutbah. Kemudian ingatkan juga di rakaat pertama ada 7 takbir, di rakaat kedua ada 5 takbir. Dan niat di dalam hati masing-masing. Terima kasih. Ada para jamaah agar untuk bersiap-siap menjalankan sholat. Silakan berdiri semuanya dan rekan kirinya untuk menjaga kelurusan sholat. Sofnya lurus dan dirapikan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ghafur al-afu ra'ufis syakur alladhi wafaqa man sya'a min ibadihi litahsilil makasibi wal ujur wa ja'ala syughluhum bitahqiqil imani wal amalis salih yarjuna tijaratan lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi biyadihi tasariful umur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu amirin wa ajallu ma'mur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kami mewasiatkan dan memesankan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa kemudian kita bisa kembali ke kampung halaman dengan indah. Dengan takwa kemudian kita bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalalu dalam keadaan bahagia. Dan itulah hakikat daripada kesuksesan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Suka tidak suka, kita termasuk peserta di dalam perlombaan ini. Mau tidak mau, kita harus bisa menjalani perlombaan ini dan mengikuti sehingga kita menjadi seorang pemenang atau kita menjadi seorang pecundang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namanya sebuah perlombaan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya perlombaan kadangkala membutuhkan yang namanya kecepatan. Kita ingat kisah Ukasyah radhiyallahu anhu. Pada saat Rasulullah mengatakan di dalam nasihatnya, pada saat itu sahabat sedang berkumpul bersama beliau. Akan ada 1000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, kata Rasulullah. Seketika Ukasyah langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 1000 umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Ukasyah radhiyallahu anhu masuk dari 1000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya engkau Ukasyah termasuk dari umatku yang akan masuk surga dari 1000 tadi. Kemudian Ukasyah bergembira. Seketika itu juga sahabat yang lain mengangkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk menjadi umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab seperti Ukasyah. Apa jawab Rasulullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Sabaqaka Ukasyah, sesungguhnya engkau telah didului oleh Ukasyah. Hanya perbedaan beberapa saat, Ukasyah minta didoakan oleh Nabi, kemudian dikabulkan, kemudian setelahnya sahabat minta didoakan, namun telah didului oleh Ukasyah. Itulah perlombaan, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kadangkala namanya perlombaan pasti membutuhkan yang namanya kecepatan. Oleh sebab itu telah beranjak Ramadan, 30 hari kita digembleng, 30 hari kita dididik. Faida farokta fansob, kata Allah, apabila engkau telah menyelesaikan satu urusan, lakukan urusan lain. Engkau menyelesaikan satu ibadah, sambut ibadah yang satunya. Jangan sampai ada satu waktu kosong, kemudian itu terbengkalai begitu saja. Kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan maut. Karena kata Allah, kullu ummatin ajal, setiap umatku telah ditetapkan ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, ketika ajal itu telah datang, dia tidak akan diakhirkan barang sedetik, tidak akan dimajukan barang sedetik. Oleh karena itu, mari kita lebih cepat, lebih sigap mengambil semua peluang pahala, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya sebuah perlombaan kadangkala membutuhkan yang namanya kuantitas. Tidak hanya kecepatan, tetapi membutuhkan yang namanya kuantitas. Kita ingat pada saat orang-orang Romawi, pasukan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu akan menyerang kota Madinah yang jumlahnya hanya ribuan. Jadi pada saat itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, Madinah sedang paceklik, ekonomi sedang tidak baik. Tiba-tiba pasukan Romawi mau menyerang, membumi hanguskan kota Madinah. Saat itu ekonomi sedang tidak baik. Kemudian Rasulullah berdiri di hadapan seluruh sahabat. Ayyuhas sahaba, siapa yang siap membantu perang Tabuk atau melawan orang-orang Romawi? Apa jawab sahabat? Seketika Umar bin Khattab mengangkat tangan. Ya Rasulullah, aku siap mensedekahkan separuh hartaku di jalan Allah.
Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan wahai Umar untuk dirimu bersama keluargamu? Aku menyisakan separuhnya, kata Umar. Umar mengira hari itu dia bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Dia sudah merasa Masya Allah. Namun ternyata Abu Bakar mengangkat tangan, ya Rasulullah, aku siap sedekahkan semua hartaku di jalan Allah. Masya Allah. Semua jemaah sekalian. Kemudian apa jawab Rasulullah? Apa yang engkau sisakan untuk dirimu bersama keluargamu wahai Abu Bakar? Aku menyisakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Namanya perlombaan kadangkala membutuhkan kuantitas. Jadi jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu hanya menjadi sebuah embel-embel kuantitas di mata manusia. Tapi pastikan itu menjadi sesuatu yang berkuantitas di hadapan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah sekalian, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang namanya perlombaan kadangkala membutuhkan kecepatan, kadangkala membutuhkan kuantitas. Begitu pula kadangkala membutuhkan kualitas. Tidak hanya kecepatan yang dibutuhkan di dalam sebuah perlombaan, tidak pula kuantitas hanya sebagai tolak ukur, tetapi kualitas juga menjadi nomor satu. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, ayyukum ahsanu amala. Maka sebaik-baik kalian adalah yang paling baik amalnya. Maka jamaah sekalian, ketika menyelesaikan satu ibadah, jangan yakini bahwa itu adalah ibadah terbaik kita dalam hidup. Tapi pastikan setiap ibadah yang kita lakukan, lakukan secara baik, secara optimal. Karena barangkali setiap sekian banyak amal ibadah, hanya satu yang berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam salah satu nasihatnya, An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu yang saat ini sedang duduk, yang saat ini sedang tidur, yang saat ini sedang melaksanakan berbagai macam aktivitasnya, niyamun, kata Ali, seperti orang yang tidur. Justru pada saat dia terbangun dari tidurnya, barulah ia sadar. Begitu pula orang yang hidup diumpamakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika ia meninggal dunia, barulah ia sadar bahwa ternyata apa yang terjadi di dunia, dia baru bisa lihat ketika dia sudah meninggal dunia. Ada satu kisah yang sangat luar biasa yang ingin saya sampaikan di khutbah Idul Fitri ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Namanya orang tidur, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin dia bermimpi sedang menikmati makanan-makanan yang lezat. Namun ketika terbangun dari tidurnya, perutnya masih keroncongan. Dia mungkin bermimpi sedang dijebloskan di dalam penjara atau terjatuh dari jurang yang tinggi. Namun pada saat terbangun dari tidurnya, ia masih berada di samping kasurnya. Begitulah hakikat orang yang tidur. Justru pada saat dia terbangun dari tidurnya, baru dia sadar. Begitu pula orang yang hidup di dunia ini. Mungkin selama di dunia ia melihat anak yang ia gagah-gagah, anak yang ia gadang-gadang, kemudian bisa melanjutkan estafeta amal solehnya ketika meninggal dunia. Namun ternyata anak tersebut tidak memberikan dampak positif apapun. Ia mengira harta bendanya, rumahnya yang megah, sawah ladangnya, itu yang membuat dirinya dimuliakan di hadapan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Namun ternyata pada saat meninggal dunia, semua tidak memberikan kemuliaan apapun. Atau mungkin selama di dunia ia mengira jabatannya, kedudukannya, serta pangkatnya itu yang membuat dirinya dihormati di hadapan Allah. Namun ternyata pada saat meninggal dunia, semua itu tidak ada manfaatnya. Justru ia diminta pertanggungjawaban atas apa yang diberikan oleh dia. Itulah hakikat an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang yang hidup di dunia ini sama seperti orang yang tidur. Justru pada saat ia terbangun dari tidurnya atau pada saat ia meninggal dunia, barulah ia menyadari atas apa yang terjadi dan apa yang menimpa. Ada satu kisah yang sangat menginspirasi, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, yaitu pada saat ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang hampir meninggal. Dan pada akhirnya meninggal dunia, jamaah sekalian. Kemudian istri dari sahabat yang mulia ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah,
Sebelum sepeninggal suamiku, ia pernah mengatakan kalimat yang aku tidak mengerti. Ia mengigau dengan igauan yang aku tidak paham. Ia mengatakan, oh seandainya masih jauh, oh seandainya masih jauh, aku tidak mengerti dengan kalimat itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya suamimu tidak sedang mengigau. Ia pernah ketika hendak pergi ke masjid, melakukan sholat berjamaah, ia mendapati di tengah perjalanannya, mendapati seorang buta yang terseok-seok untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid. Dorongan nurani keimanan suamimu menuntun seorang buta yang terseok-seok tadi ke masjid. Sesampainya di masjid, ia mendapati dirinya dalam keadaan masbuk. Pada saat meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mempertontonkan betapa besar pahala menuntun seorang buta ke masjid. Sehingga ia berandai-andai, oh seandainya masih jauh, tentu pahala yang kudapatkan jauh lebih besar daripada saat ini. Kemudian istri dari sahabat yang mulia ini bergetar. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, suamiku juga pernah mengigau dengan kalimat yang semisal. Oh seandainya yang baru. Aku tidak mengerti ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya suamimu sedang tidak mengigau. Ia justru mengatakan dengan kesadaran penuh. Pernah suatu ketika suamimu baru pulang dari beli jaket yang anti panas dan dingin. Di tengah perjalanan kepulangannya, ia mendapati seorang fakir miskin menggigil kedinginan, hampir meninggal. Dorongan keimanan nurani suamimu memberikan jaket yang ia kenakan, dan dia mengenakan jaket yang baru saja ia beli. Sehingga pada saat meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertontonkan betapa besar pahala memberikan jaket bekas kepada seorang fakir miskin yang hampir meninggal. Sehingga ia mengatakan, oh seandainya yang baru, tentu pahala yang kudapatkan jauh lebih besar. Kemudian istri ini mengatakan, ya Rasulullah, ia juga mengatakan kalimat yang aku tidak mengerti. Oh seandainya semuanya, aku tidak mengerti ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak mengingat? Pada saat itu sedang puasa, ekonomimu hanya pas-pasan, setiap hari dapat mengumpulkan 4 potong roti. Di detik-detik berbuka puasa, datang seorang janda bersama 2 orang anaknya yang tidak makan 2 hari 2 malam. Dorongan keimanan suamimu memberikan 2 potong roti dari 4 yang kalian miliki. Kemudian seorang ibu janda ini memberikan 2 potong roti itu kepada kedua anaknya dan membiarkan dirinya kelaparan. Sehingga pada saat meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertontonkan betapa besar pahala memberikan 2 potong roti kepada seorang yang membutuhkan. Sehingga ia berandai-andai, oh seandainya semuanya, tentulah pahala yang kudapatkan jauh lebih besar daripada saat ini. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, saya dan kita semua coba bermuhasabah. Berapa kalimat seandainya yang akan kita ucap pada saat bayang-bayang kematian sudah di hadapan kita? Berapa kalimat seandainya yang akan terucap pada saat ada peluang-peluang amal soleh kita abaikan begitu saja? Berapa kalimat seandainya pada saat ini Gaza dibombardir oleh Israel, kita tidak mau memperhatikan mereka, padahal kita mendengar, kita melihat, tapi kita tidak mau turut merasakan apa yang mereka rasakan. Berapa kalimat seandainya pada saat malaikat maut sudah berada di kerongkongan untuk mencabut ruh dari jasad kita, sedang pahala-pahala silaturahmi tetangga-tetangga kita tidak pernah jalin kebaikan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, karena kehidupan ini adalah fana, sebentar tetapi menentukan, sekejap tetapi memutuskan. Dan yang sebentar ini menentukan perjalanan panjang kita jamaah sekalian. Apakah kita termasuk orang yang sukses atau tidak? Orang yang bahagia atau tidak? Karena kata Allah,
wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, orang yang sukses ketika ia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah hak, itulah kebenaran, itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan yang hakiki. Dan itu ditentukan oleh saat ini jamaah sekalian. Kita tidak ada yang bisa menjamin pulang ini masih hidup atau tidak. Tapi pastikan setiap kebaikan kita niati dari sekarang untuk mau melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kealfaan kami, ampunilah segala kesalahan kami, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, dan hanya kepadamu-lah kami memohon, hanya kepadamu-lah kami meminta, tidak ada selainmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para jamaah untuk bubarnya agar tertib, tidak berkerumun, untuk menjaga agar kita tidak tertular penyakit COVID-19.